Terjemahan resmi bahasa Indonesia untuk chapter 24 sudah keluar di Manga Plus. Waktunya kita menceritakan ulang kembali kata-kata resmi seperti apa yang digunakan pada chapter kali ini. Menurut admin, ada kata-kata penting yang berbeda dengan terjemahan fandom. Jadi admin harus mengulang kembali ceritanya berdasarkan terjemahan resminya. Mari kita putar dulu intronya. Kata-kata di samping panel pertama berbunyi, pada hari itu, keduanya sepakat untuk bertarung bersama. Boruto mengusulkan taktik untuk melawan Jura dengan Kawaki. Kawaki berkata, "Hah? Misi di desa Sunagakure katamu?" Boruto membalas, "Ya, setelah Amado melepaskan limitermu, segeralah menuju ke sana. Bergabunglah dengan Sarada dan yang lainnya. Aku juga akan ikut bertarung begitu kau tiba di sana. Kalau itu terjadi, campur tangan Jura tidak bisa dihindari. Tapi dengan adanya kekuatanmu, kita masih punya harapan." Kawaki berkata, "Masalahnya tidak semudah itu tahu. Walau hanya sesaat, aku sudah merasakan kekuatannya secara langsung. Dia itu benar-benar monster. Dia bukan lawan yang bisa diatasi hanya dengan kerjasama." Lalu Boruto langsung melemparkan pin Konoha kepada Kawaki. Kawaki pun langsung menangkapnya. Kawaki berkata, "Apa ini?" Boruto membalas, "Untuk saat ini mustahil bisa mengalahkan Jura. Yang ingin kubicarakan adalah bagaimana cara untuk bertahan hidup ketika kita berhadapan dengannya. Cara yang paling realistis adalah aku membawa semuanya kabur dengan menggunakan Hiraishin milikku. Tapi untuk bisa pergi ke tempat yang jauh, ada persyaratan yang harus kupenuhi. Syarat itu adalah aku harus bisa mendeteksi kepingan logam yang sudah kutandai dengan cakraku. Dan aku tidak mungkin bisa melakukannya jika harus melawan monster itu seorang diri." Adegan langsung beralih kembali ke pertarungan antara Kawaki dengan Jura. Kawaki berkata, "Aku hanya perlu mengulur waktu supaya kau bisa melakukannya, kan?" Jura bersiap untuk menembakkan peluru Bijudama ke arah Kawaki. Lalu Kawaki langsung bersiap untuk menggunakan kekuatan karmanya yang bisa menyerap segala jenis serangan yang berasal dari cakra. Peluru Bijudama milik Jura pun langsung terhisap dengan mudah. Namun tiba-tiba Jura menghilang dari pandangan Kawaki. Ternyata Jura sudah berada di belakang tubuh Kawaki dan dia bersiap untuk menyerang Kawaki dengan jari tangannya. Kawaki yang menyadari Jura sedang menyerangnya dari belakang langsung mengecilkan tubuhnya. Lalu setelah itu muncul 4 kubus hitam di atas Jura. Boruto dengan cepat langsung menjauh dari area serangan kubus hitam milik Kawaki. Jura langsung menargetkan 1 kubus hitam yang akan mengenai tubuhnya. 1 kubus hitam itu pun langsung hancur menjadi bongkahan akibat terkena serangan Bijudama milik Jura. Jura pun berhasil selamat dari serangan Daikokute milik Kawaki. Setelah itu dengan cepat Kawaki langsung muncul lagi di belakang tubuh Jura dan dia melancarkan pukulannya ke arah Jura. Jura langsung terpental cukup jauh, namun dia berhasil mendarat dengan sangat baik dan dia langsung melesat ke arah Kawaki lagi untuk memberikan serangan balasan. Terjadilah benturan serangan antara Kawaki dan Jura. Setelah itu Kawaki mencoba menyerang kepala Jura dengan tongkat hitamnya, namun Jura berhasil menghindar dengan menundukkan kepalanya dan terjadi balas-membalas serangan yang cukup sengit antara Kawaki dengan Jura. Terlihat Kawaki mulai mendapatkan celah untuk mengincar bagian tubuh Jura yang tidak terlindungi dengan baik. Kawaki berhasil mengarahkan tongkat hitamnya ke bagian perut Jura sebelah kanan. Tapi serangan Kawaki tidak bisa menembus perut Jura sama sekali. Dan ternyata ini bukan serangan yang sesungguhnya diinginkan oleh Kawaki. Serangan yang sesungguhnya adalah dia berniat mengalirkan energi blast pada tongkat hitamnya. Energi blast yang keluar dari tongkat hitam tersebut mengenai bagian perut Jura sebelah kanan. Dan bagian tubuh tersebut langsung berlubang setelah menerima ledakan energi blast yang dialirkan ke tongkat hitamnya itu. Kawaki terus mengarahkan tongkat hitamnya ke berbagai titik di tubuh Jura sambil menyalurkan ledakan energi blast-nya. Serangan Kawaki ini terus berlanjut, bahkan sampai memaksa Jura untuk menabrak tebing-tebing bebatuan yang ada di sekitar area tersebut. Boruto terlihat menyaksikan pertarungan Kawaki sambil terbang di atas langit dan menahan efek resonansi yang terjadi pada karmanya. Dia pun berkata, tidak apa-apa. Ini bukan masalah. Aku harus tenang." Seketika simbol karma di tangannya mulai memudar. Melihat keadaan Jura yang dirasa oleh Kawaki sudah tidak berdaya, Kawaki langsung menonaktifkan kekuatan karmanya. Dia mulai berjalan perlahan ke arah Jura yang sedang terpojok. Kemudian terlihat Amado dan Sumire sedang menyaksikan apa yang Kawaki lihat melalui layar komputer Amado. Sumire berkata, "Hebat, sejauh ini dia berhasil menyudutkan Jura. Kalau begini terus, mungkin." Lalu Amado berkata, "Tidak." Jura terlihat mengambil sesuatu dari jubah hitamnya, dan ternyata dia mengambil buku catatannya. Jura terlihat santai sekali sambil membaca apa yang sudah dia catat tentang Kawaki Uzumaki. Dia berkata, "Kawaki Uzumaki, kekuatan tempurmu mengalami peningkatan yang pesat dan drastis dibandingkan sebelumnya. Entah bagaimana caranya kau bisa mendapatkan kekuatan itu dalam waktu singkat ini. Tidak, bukan hanya kau.
Himawari Uzumaki, dia juga menunjukkan perubahan mendadak di depan mataku dan memperlihatkan kekuatan seolah dia bukan orang yang sama. Kalau dipikir-pikir, rasanya seolah pengorbanan Inoji Yamanaka yang menjadi pemicunya. Lalu Sarada Uchiha, kekuatannya juga bangkit secara tiba-tiba, sehingga dia berhasil mengalahkan saudara sebangsaku dengan begitu mudahnya. Sumire yang mendengar perkataan Jura langsung berkata, "Sarada." Jura melanjutkan kata-katanya, "Yang manapun adalah kasus yang sangat tidak biasa. Ini hanya pendapatku, tapi semua kasus ini sepertinya memiliki suatu kesamaan, yaitu tema penelitian yang saat ini sedang sangat kugandrungi, cinta. Ketidakpastian yang melekat pada diri kalian para manusia. Di satu sisi itu adalah kelemahan yang sangat fatal bagi manusia. Di sisi lain itu bisa menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya evolusi yang luar biasa. Kawaki, bagaimana menurutmu? Aku ingin mendengarkan pendapatmu secara langsung." Sambil bersiap-siap menggunakan energi blast dari tangan kirinya, Kawaki berkata, "Dasar hama, jangan sok akrab." Lalu energi blast yang dahsyat pun keluar dari tangan kirinya dan menghancurkan area yang cukup luas di sekitarnya. Kepulan asap dari efek serangan Kawaki mulai memudar dan terlihat muncul akar-akar pohon Shinju menyelimuti tubuh Jura. Ternyata akar-akar pohon Shinju itu berhasil melindungi tubuh Jura dari serangan destruktif milik Kawaki. Perlahan-lahan akar-akar pohon Shinju itu mulai memulihkan luka-luka yang ada di tubuh Jura. Jura berkata, "Tidak perlu emosi begitu Kawaki, aku hanya ingin berbincang sebentar denganmu. Aku benar-benar tidak menyangka kau akan datang menyelamatkan Boruto di saat kritis. Karena sepengetahuanku, satu-satunya orang yang ingin kau lindungi di dunia ini adalah Naruto Uzumaki. Seharusnya begitu. Konon katanya dia sudah meninggal dunia ya. Padahal aku berharap bisa bertatap muka dengannya jika berkunjung ke Konoha. Tapi setelah melihat sorot matamu yang tegas itu, aku jadi yakin bahwa Naruto Uzumaki masih hidup." Sumire mendengarkan kata-kata Jura cukup terkejut. Jura melanjutkan kata-katanya, "Jadi benar ya, kau mudah dipahami. Sama sepertiku, aku juga tidak pandai berbohong. Aku tahu kau akan memberi respon negatif, tapi biar aku katakan ini. Aku ingin melahap Naruto Uzumaki. Sepertinya dia bisa berbicara dari hati ke hati dengan para biju. Mungkin kemampuan itu pun ada hubungannya dengan cinta. Aku selalu merasa begitu. Mungkin aku bisa memahami lebih dalam soal cinta kalau aku berhasil melahapnya." Kawaki berkata, "Brengsek." Lalu tiba-tiba Boruto muncul di samping Kawaki dengan teknik Hiraisinnya. Boruto berkata, "Maaf membuatmu menunggu Kawaki. Sudah cukup, simbolnya sudah siap." Jura berkata, Hiraishi no Jutsu ya. Enggan rasanya untuk berpisah, tapi apa boleh buat, kali ini sampai di sini dulu. Boruto berkata, "Ayo Kawaki." Kawaki langsung menepis tangan Boruto yang mengajaknya untuk pergi. Kawaki berkata, "Tunggu sebentar. Oi Jura, dengar baik-baik. Aku sama sekali tidak peduli soal cinta, tapi secara naluriah kau mengincar Hokage ke-7. Harus kuakui bahwa kemampuan intuisimu tidak main-main. Tapi jangan salah paham, pada akhirnya kau pasti akan mati di tanganku. Camkan itu." Jura berkata, Menarik. Aku berterima kasih atas pendapatmu yang jujur itu." Kawaki berkata, "Urusanku sudah beres, ayo kita pergi." Jura berkata, "Kawaki, aku senang bisa berbincang denganmu. Sampai jumpa lagi." Kawaki langsung mengacungkan jari tengahnya kepada Jura. Adegan langsung beralih ke Delta, Konohamaru, Mitsuki, dan Sarada. Delta terlihat menaruh pin Konoha milik Boruto di atas permukaan yang mereka pijaki. Konohamaru yang melihatnya berkata, "Ini punya Boruto." Delta berkata, "Aku disuruh meletakkannya di sekitar situ. Katanya kalau dipegang, cakranya jadi susah dirasakan. Untuk jaga-jaga sebaiknya menjauhlah dari situ. Tidak lucu kalau mereka tiba-tiba mendarat di wajah kalian kan?" Lalu tiba-tiba Kawaki langsung muncul di dekat Konohamaru dan menginjak wajahnya. Konohamaru berkata, "Aduh." Mitsuki berkata, "Kawaki." Kawaki berkata, "Kau sedang apa sih?" Konohamaru yang terjatuh langsung bangun kembali dan dia berkata, "Harusnya aku yang bilang begitu." Boruto berkata, "Maaf guru, togedamanya masih kau bawa kan?" Konohamaru yang terus kesakitan memegang pipinya berkata, "Dasar kalian ini, nih, seenaknya saja." Boruto berkata, "Sip, ayo kita langsung pergi ke Konoha." Adegan langsung beralih ke Eida dan Kasen Koji. Eida berkata, "Bikin khawatir saja, tapi dengan begini sementara kita bisa tenang." Koji berkata, "Ini bukan sesuatu yang bagus. Dia sudah merusak jalan menuju masa depan yang baik. Ini pertaruhan yang sangat berbahaya. Tentu saja Boruto yang masih bertahan hidup itu hal yang bagus, tapi gara-gara tindakannya kali ini, masa depan jadi banyak berubah." Eida berkata, "Tidak masalah kan? Yang namanya hidup, bukankah biasa memang seperti itu?" Kasen Koji berkata, "Eida, kau juga tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan orang lain loh. Karena ketika manusia bergerak,
Targetnya adalah kau. Eida berkata, ih, serius, amit-amit. Adegan langsung beralih ke dimensi Shinju. Hidari yang sedang membaca buku seketika melihat wajah Jura yang terlihat aneh. Hidari berkata, kenapa ekspresimu begitu? Apa kau sedang tidak baik-baik saja? Jura berkata, justru kebalikannya Hidari. Kau harus tahu, tadi aku dipuji oleh Kawaki loh. Hidari langsung melihat-lihat bukunya kembali, dan dia berkata, di antara kosakata yang baru kupelajari, sepertinya ada yang bisa kupakai untuk menanggapi hal itu. Jura berkata, oh, seperti apa? Hidari membalas, idih, najis. Teks di samping panel terakhir berbunyi, rasa senang yang timbul dari pujian yang diterimanya dihempaskan oleh kata-kata yang baru dipelajari oleh Hidari. Ceritanya pun selesai. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa dukung terus Manga Boruto to Blue Vortex dengan baca manganya melalui website atau aplikasi Manga Plus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.